Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suk IT. Dan sorry, kita kembali ke setup di kamar gue karena gue masih belum bisa pakai kamar teman gue karena dia lagi pergi keluar kota. Jadi kita di kamar gue dulu ya untuk setup berita mingguannya. Nah, jadi berita minggu kali ini gue rasa sih nggak begitu banyak ya, tapi menurut gue cukup menarik untuk dibahas nih. Karena berita yang pertama aja nih dari Nvidia sendiri, dikabarkan sih mereka ini lagi kena hack. Jadi minggu ini lagi dihebohkan nih dengan berita server Nvidia yang kena hack oleh sebuah grup hacker. Nah, jadi data sebesar 1 terabyte itu katanya dihack oleh seorang grup bernama Lepsus. Sebenarnya kejadian ini udah dari 23 Februari lalu, namun masih heboh sampai sekarang karena data yang bocor itu nggak main-main ya. Salah satunya adalah algoritma LHR dari GPU RTX 30 series. Nah, jadi si hacker ini berhasil ngebobol algoritma tersebut dan software bypassnya udah mereka berhasil buat dan akan dijual ke publik. Ini beda cerita sama berita yang beberapa waktu lalu yang juga beredar tuh, software bypass LHR. Itu komunitas yang buat dan di-share secara terbuka melalui situs GitHub. Jadi bukan hacker yang melakukannya dan itu pun linknya udah di shutdown karena ada yang nyisipin virus ke dalam software tersebut. Nah, kali ini bukan bypass seperti sebelumnya yang mungkin diperoleh dengan cara reverse engineering, melainkan kali ini benar-benar dihack algoritma LHR yang asli. Dan katanya sih si hacker ini berhasil membuat software bypass dan mereka akan bersedia menjualnya seharga $1 juta. Mungkin kedengarannya gede banget ya, tapi buat miner yang mungkin cuannya udah gede, harga segini sih nggak ada apa-apanya demi membuka limit dari GPU RTX 30 series. Makanya tuh GPU RTX 30 series yang non LHR bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi dari biasanya. Kabarnya juga dikatakan source code dari DLSS juga berhasil dibobol oleh sang hacker. Dan bukan tidak mungkin jika kedepannya source code ini dipegang oleh seseorang, maka bisa dijalankan oleh GPU seperti AMD dan juga Intel Arc. Dan mungkin juga platform Linux ya, yang secara resmi oleh Nvidia tuh belum didukung fitur DLSS pada OS tersebut. Ini sih mengancam Nvidia banget ya, apalagi mereka pastikan sudah menginvestasikan banyak uang ke dalam proyek LHR dan juga DLSS. Dan di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin berpotensi disebarkan secara luas dan terbuka. Bahkan dikatakan informasi arsitektur GPU mereka juga berhasil dicuri oleh hacker, termasuk arsitektur GPU next gen mereka. Ini sih udah dalam banget rahasia dapur Nvidia yang berhasil dibocorkan. Sang hacker juga menuntut Nvidia untuk membuat driver GPU mereka menjadi open source, atau mereka akan menyebarkan informasi internal perusahaan lebih dalam lagi jika tidak melakukannya. Nvidia sendiri sih mengkonfirmasi kejadian hacking ini benar adanya, namun mereka menjamin kejadian ini tidak mengganggu bisnis mereka terhadap para konsumen. Dan Nvidia sendiri sih masih menginvestigasi lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Lucunya ada beberapa sumber yang mengabarkan kalau Nvidia menghack balik sang hacker dengan cara mengenkripsi data-data yang telah bocor menggunakan ransomware. Ini sih ibarat Nvidia menggunakan Uno reverse card ya terhadap si sang hacker. Ya pokoknya sih semoga aja kasus ini diselesaikan ya sama Nvidia, dan gue berharap Nvidia berhasil mengamankan data-data yang telah bocor tersebut. Karena gue takut nantinya berujung kepada keamanan konsumen juga ya, karena bisa berpotensi dengan informasi arsitektur GPU yang telah bocor itu bisa membuat security flaw terhadap GPU pengguna. Dan kita tahu kan user base Nvidia itu kan banyak banget ya di luar sana, jadi jangan kesampaian deh. Kemudian berita selanjutnya juga nggak kalah menarik. Apa kalian pernah membayangkan jika nanti ke depannya akan ada CPU yang menggunakan teknologi gabungan antara Intel dan AMD? Nah, mungkin melalui kabar ini hal tersebut bisa saja terwujud. Jadi raksasa perusahaan chip bergabung membuat sebuah konsortium demi membangun ekosistem chiplet di masa depan. Ya, perusahaan-perusahaan tersebut adalah Intel, AMD, ARM, TSMC, Samsung, hingga perusahaan software seperti Microsoft dan juga Meta. Menurut gue ini adalah kolaborasi yang sangat game changing ya. Dengan menerapkan teknologi chiplet, perusahaan-perusahaan ini membuka peluang untuk menciptakan SoC yang memiliki perpaduan teknologi dari berbagai perusahaan chip. Maka bukan tidak mungkin kedepannya CPU atau SoC bisa saja bercampuran antara teknologi dari Intel dan AMD atau Intel dan ARM, atau bisa ketiganya. Konsortium ini juga mengizinkan kepada klien untuk memesan custom SoC, jadi membuat kemungkinan perpaduan teknologi chip tidak terbatas.
Dan konsorsium ini juga mengajak kepada perusahaan chip lainnya yang belum bergabung untuk segera bergabung. Dan setelah gue baca-baca sih di sini Nvidia belum join ya terhadap konsorsium ini. Tapi tidak betul kemungkinan kalau Nvidia kedepannya akan join juga. Ini adalah gerakan yang cukup sehat ya untuk sebuah industri chip, dan menurut gue ini gerakan yang didorong oleh demand data processing yang semakin beragam dari masa ke masa. Dan tentu, tak lain dan tidak bukan adalah gue melihat hal ini adalah demi mewujudkan ekosistem Metaverse dan Web 3.0 yang sudah banyak sekali industri teknologi mengarahkan ambisi mereka ke arah sana. Dan demi membuat hal tersebut terwujud, maka dibentuklah konsorsium untuk membangun infrastruktur yang tergabung dari semua teknologi ciptaan perusahaan-perusahaan teknologi tersebut. Kemudian berita terakhir yaitu dari Nvidia lagi. Jadi GPU Next Gen Nvidia dikabarkan akan memiliki kapasitas L2 cache yang sangat besar, yaitu meningkatkan hingga 16 kali lipat. Berikut tabel perbandingan L2 cache GPU Next Gen Nvidia yang dibagikan oleh seorang leaker. Terlihat peningkatannya cukup masif ya jika dibandingkan GPU Ampere saat ini. Besar kemungkinan hal ini didorong dikarenakan arsitektur GPU Next Gen Nvidia yaitu ada Loveless dirumorkan akan memiliki jumlah cores yang super banyak. Maka dari itu diperlukan peningkatan bandwidth memori namun tetap menjaga buswidth yang sama. Apa yang Nvidia lakukan ini terlihat mengikuti teknologi AMD Infinity Cache yang ada pada GPU RX 6000 series, yang mana AMD membuat GPU tersebut memiliki kapasitas L3 cache super besar untuk mendapatkan bandwidth memori yang kencang. Ini membuat GPU flagship seperti RX 6900 XT yang hanya dengan buswidth 256 bit saja dan juga memori GDDR6 bisa memiliki performa yang cukup kompetitif dengan GPU seperti RTX 3080 Ti yang punya buswidth sebesar 384 bit dengan memori GDDR6X. Hal ini juga membuat GPU AMD sangat jarang sekali mengalami kasus VRAM overheating ya, seperti GPU RTX flagship yang dikarenakan suhu memori GDDR6X itu sangat sulit untuk dijinakkan. Melihat hal positif yang bisa dilakukan oleh GPU RX 6000 series, membuat Nvidia juga tertarik mengimplementasikan hal tersebut pada GPU next gen mereka. Semoga aja sih improvement ini membuat lompatan performa yang cukup besar ya jika dibandingkan GPU Ampere saat ini. Kita tunggu saja akhir tahun 2022 ini yang diduga menjadi waktu peluncuran dari GPU next gen Nvidia tersebut. Dan segitu aja sih kabar mengenai berita teknologi minggu ini, dan semoga beritanya cukup menarik buat kalian. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.